Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Oktanova. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pelajaran kimia fisik. Saya dari teknik metalurgi Untirta ini menjelaskan tentang kesetimbangan fasa dan diagram fasa binar. Kenapa sih kita itu perlu memahami diagram fase? Ini tuh meringkas perilaku zat dalam kondisi yang berbeda dan suatu identifikasi fase yang paling stabil pada suatu tekanan tertentu. Lanjut. Kesetimbangan fase itu ada 3 yang kita bahas nanti, yaitu jumlah fase, batas fase, dan 3 diagram fase representatif. Yang pertama tuh jumlah fase. Jumlah fase itu apa sih? Jumlah fase itu tuh bentuk materi yang seragam di seluruh komposisi kimia dan keadaan fisiknya. Jadi kayak ada fase padat, cair, terus juga gas. Nah, suatu zat itu serta berbagai fase padat seperti alotrop putih dan hitam dari fosfor, atau polimorf, karbonit, dan kalsit dari kalsium karbonat. Perlu diketahui bahwa alotrop itu sendiri itu adalah bentuk molekul tertentu dari suatu elemen O2 dan O3, jadi kayak gabungan gitu. Dan mungkin padat, cair, atau gas polimorf sendiri. Oke, lanjut. Misalkan ya, suatu larutan NaCl atau natrium klorida dalam air adalah fase tunggal. Nah, S adalah fase tunggal juga, meskipun mungkin memiliki perpotongan menjadi beberapa bagian kecil, serpihan es dan air, jadi kayak 2 gabungan gitu. Nah, ini tuh disebut dua sistem fase. Nah, meskipun sulit untuk memetakan batas fisik antara fase, sebuah sistem di mana kalsium karbonat mengalami dekomposisi termal berubah menjadi seperti ini ya, di mana dari 2 fase padat, yang satu terdiri dari kalsium karbonat dan yang lain kalsium oksida, dan satu fase gas terdiri dari karbon dioksida. Jadi memiliki 3 fase sistem. Contohnya diagram fase air H2O. Nah, ini tuh jadi kayak ada 3 triple point, di mana pada daerah padat murni, padat ini dia memiliki F sama dengan 2 sistem bivarian namanya. Nah, untuk pada garis 2 fase ini, dia itu garis 2 fase ini memiliki sistem invarian. Nah, yang titik triple ini sendiri, dia itu sistem invarian. Nah, masa transisi sendiri itu peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat, dan sebagainya ke keadaan kondisi atau tempat lain. Di mana masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru, misalkan kayak dari cair ke padat, terus bisa uap ke cair gitu. Oke, selanjutnya ada pada 1 atmosfer es adalah fase air yang stabil di bawah 0 derajat Celcius. Tapi di atas 0 derajat itu air lebih stabil. Nah, perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa 0 derajat Celcius energi Gibbs itu bekerja, tapi berkurang gitu. Ketika air cair berubah menjadi es, tetapi di atas 0 derajat Celcius energi Gibbs berkurang ketika es berubah menjadi air cair. Jadi ini misalkan kayak ada suhu sama ada waktu. Nah, di sini tuh ada cairan pendingin, di mana cairan pendingin itu berubah menjadi cairan beku. Jadi kayak es gitu kan ya. Es kan pertama dingin, terus lama-lama jadi beku jadi padat. Nah, ini tuh analisa termalnya itu yang dapat memanfaatkan panas yang dikembangkan atau diserap selama proses transisi. Demikian, jika transisi fase eksotermik, sampel dipantau saat dingin, kemudian
di jeda pada penurunan yang stabil terus juga sampel apabila dipanasin terus-menerus dan transisi adalah endotermik, maka kurva pendingin tetap pada tekanan konstan. Begitu kira-kira. Nah, yang ke selanjutnya itu batas fase, di mana batas fase itu garis-garis yang memisahkan daerah dan kurva konsistensi menunjukkan nilai P dan T, pressure dan temperatur. Dua fase hidup berdampingan dalam keseimbangan dan potensi kimianya yang sama. Suatu fase diwakili oleh area pada diagram fase. Nah, contohnya ini ada pressure atau dilambangin sama T, P, dan temperatur dilambangin T. Contohnya itu ada wilayah umum dari tekanan dan suhu di mana padatan cairan atau gas itu stabil, memiliki energi Gibbs molar minimum yang ditunjukkan pada diagram fase ini. Batas fase cair uap ini dalam diagram fase menunjukkan bagaimana tekanan uap cairan bervariasi dengan suhu. Jadi kayak bisa kemana aja gitu, tapi tetap suhu yang sama. Nah, tekanan uap suatu zat meningkat dengan suhu karena pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk melarikan diri dari tetangga-tetangga mereka gitu. Ketika cairan dalam wadah terbuka dan mengalami tekanan eksternal, cairan mungkin menguap dari permukaannya. Oke. Selanjutnya ada diagram 3 fase representatif, ada karbon dioksida, air yang tadi yang udah kita bahas, dan helium. Nah, untuk helium ini tuh belum ada diagram fasenya ya. Contohnya tuh karbon dioksida ini ada critical point-nya, terus ada triple point. Nah, untuk karbon dioksida sendiri itu dari kiri ke kanan, nih dari sini ke kanan, dia ini batas fase padat dan cair. Nah, di mana daerah garis ini tuh karakteristik sebagian besar zat. Kemiringan ini menunjukkan bahwa suatu leleh karbon dioksida padat meningkat ketika tekanannya meningkat. Tentu. Jadi pressure meningkat, tekanannya meningkat. Nah, karena titik triple ini terletak di atas 1 atmosfer, cairan tidak dapat eksis pada tekanan atmosfer normal berapapun suhu. Oke, next. Mengenal diagram fase Wiener. Oh ya, sebelumnya kan ada air yang tadi udah kita bahas ya. Jadi air itu tuh beratas cair uap dalam diagram fase merangkum bagaimana tekanan uap air cair bervariasi dengan suhu dan bagaimana suhu mendidih bervariasi dengan tekanan. Kalau helium itu kan belum ada diagramnya, jadi pada suhu rendah helium itu karena 4He adalah boson sedangkan 3He adalah fermion dan diperlakukan secara berbeda oleh prinsip Pauli. Selanjutnya mengenal fase Wiener. Ini tuh termasuk hal variasi dengan suhu dan tekanan komposisi cairan dan uap dalam keseimbangan timbal balik. Apa sih yang harus diketahui itu? Keseimbangan fase sistem Wiener lebih kompleks karena komposisinya itu variabel tambahan. Mereka memberikan ringkasan yang sangat berguna dari keseimbangan fase untuk sistem yang nyata dan ideal. Contohnya ini ada diagram tekanan uap ya. Di sini ada rumus diagram tekanan uap total nih. Parsial dari komponen solusi ideal dan dua cairan yang mudah menguap terkait dengan komposisi cairan. Nah, ini pada tabel ini sendiri ya. Bahwa tekanan uap total itu pada suhu tetap ini nih. Suhu tetap itu karena dia tuh tetap berubah secara linear dengan komposisi PB, terus
ke PA. Dari 0 ke 1. Tekanan uap benzena, contoh soal nih. Tekanan uap benzena murni dan metilbenzena pada suhu 20 derajat Celcius. Masing-masing 75 tor punya benzena dan 21 tor punya metilbenzena. Yang ditanya itu komposisi uap dalam kesetimbangan dengan campuran cair yang sama. Untuk rumusnya sendiri ini, yang pertama bisa kita coba, Y benzena setengah dikali A-nya itu kan 75 tor. Dibagi sama yang B ditambah A dikurang B dikali setengah. Hasilnya 0,78. Yang Y metilbenzen sama dengan 1 dikurang 0,78. Hasilnya 1 ini hasil 0,78 ini hasil dari Y benzen ya, sama dengan 0,5. Nah, tekanan masing-masing komponen itu setengah dikali A sama dengan 37,5 tor dan setengah dikali B sama dengan 10,5 tor. Hasilnya 48 tor karena dikali total. Oke, selanjutnya diagram komposisi suhu. Diagram komposisi suhu ini pusat dari diskusi distilasi. Diagram fase di mana batas-batas menentukan komposisi fase yang berada dalam kesetimbangan dan pada berbagai suhu. Contohnya nih kayak silinder yang dilengkapi dengan piston bergerak yang memberikan tekanan konstan, tekanan temperatur, suhunya konstan. Cairan dalam susunan ini, cairan dan uapnya berada dalam kesetimbangan pada titik didih kamal campuran. Boiling temperature liquid sama liquid. Jadi berubahnya tuh kayak konstan gitu loh. Nah, meskipun prinsip diagram temperatur komposisi dapat dibangun dari diagram tekanan uap dengan ketergantungan suhu hingga 1 atmosfer, mereka biasa dibangun dari data empiris pada komposisi fase dalam kesetimbangan pada setiap suhu. Jadi identifikasi suhu di mana tekanan uap total menjadi sama hingga 1 atmosfer. Mereka biasa dibangun dari data empiris. Diagram fase cair. Cairan yang tidak tercampur dalam semua proporsi pada semua suhu. Contohnya heksana dan nitrobenzana. Prinsip interpretasi yang sama berlaku untuk diagram cairan uap. Nah, untuk contohnya itu kayak pemisahan fase. Misalkan sejumlah kecil cairan A dan cairan B. Nah, di sini tuh cairan B itu larut penuhnya karena sistem biner tetap satu fase. Sistemnya semakin banyak B tambahkan, maka tahap muncul di mana B itu tidak ada lagi yang larut. Jadi pemisahan fase misalkan sejumlah kecil cairan B tambah ke sampel cairan lain A pada suhu T nih, suhu T. Habis itu cairan B larut sepenuhnya tuh. Dan sistem biner tetap satu fase. Jadi kayak misalkan apa ya, gula ya. Cuman rasanya doang yang manis gitu. Dia larut tapi rasanya doang yang manis. Oke, selanjutnya terakhir kesimpulan. Fase adalah bentuk materi yang seragam dalam komposisi kimia kondisi fisik. Terus transisi fase itu konversi spontan dari suatu fase ke fase lainnya. Analisis fase itu secara termodinamika didasarkan pada kenyataan bahwa pada kesetimbangan potensi kimia suatu zat adalah sama di seluruh sampel. Komposisi uap dan fase cair dalam kesetimbangan terletak di setiap ujung garis ikatan. Hukum Raoult digunakan untuk menghitung tekanan uap total dan sistem biner dari dua cairan yang mudah menguap. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.